خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, barusan saya membacakan salah satu ayat di dalam surah Al-Jumu'ah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita lebih kurang artinya, hai orang-orang yang beriman, bila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardu Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkanlah urusan-urusan perniagaan kalian. Sesungguhnya hal yang seperti itu adalah lebih baik bagi kalian jika sekiranya kalian mengetahuinya. Dan apabila kalian telah selesai menunaikan fardu Jumat itu, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah kesetiaan dan karunia Allah kepada kalian, dan banyak-banyaklah berzikir kepadanya, semoga kalian memperoleh keuntungan. Itulah ayat Al-Quran yang menjadi dasar bagi kita untuk menunaikan fardu Jumat seperti yang sedang berlangsung sekarang ini. Ayat itu turun di kota Madinah ketika telah terbentuk masyarakat atau komunitas Islam di sana. Ketika jemaah umat Islam jumlahnya sudah cukup banyak, masjid sudah didirikan, maka turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menunaikan fardu Jumat ini. Kalau kita simak baik-baik latar belakang situasi sosiologis dan ekonomi pada saat ini yang melatar belakangi turunnya perintah menunaikan fardu Jumat itu, Allah Ta'ala menggambarkan hari Jumat itu adalah hari yang penuh dengan kesibukan. Dalam hadis dikatakan hari Jumat adalah ibu atau penghulu dari sekalian hari, tempat berkumpul bagi umat Islam, tempat merupakan hari raya bagi orang fakir dan orang miskin dan seterusnya. Hari Jumat itu adalah hari pasar dalam istilah bangsa kita dan kehidupan masyarakat tani dan perdagangan kita sekarang ini. Karena itu orang sibuk. Tiba waktu Jumat, diperintahkanlah apabila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardu Jumat, fas'au ila zikrillah wa zarul, dan bersegeralah kalian dan tinggalkan urusan-urusan perniagaan kalian. Disuruh kita pergi berdagang, pergi bekerja, tunaikan fardu Jumat. Begitu selesai menunaikan fardu Jumat ini, Allah mengatakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian. Fantasyiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, dan banyak-banyaklah berzikir kepadanya, semoga kalian memperoleh keuntungan. Kalau kita simak ayat ini dan pahami latar belakang turunnya ayat tersebut, maka kita paham sebenarnya hari Jumat itu memang bukan hari libur. Hari Jumat itu hari kerja, hari penuh kesibukan. Tiba waktu Jumat suruh berhenti, tunaikan fardu Jumat, karena bukan hari libur. Habis Jumat bukan disuruh istirahat atau disuruh tidur, tapi faizah qudiyat shalah fantashiru fil ardh. Bila kalian selesai menunaikan fardu Jumat itu, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari rezeki yang diperintahkan Allah. Sama sekali ayat itu tidak mengindikasikan atau tidak dapat ditafsirkan bahwa hari Jumat itu adalah hari libur bagi umat Islam. Memang ada sebagian orang berpendapat
dan pernah mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia supaya hari Jumat itu dijadikan hari libur. Alasannya sederhana. Katanya hari Minggu itu hari libur karena itu memang hari rayanya, hari liburnya umat Nasrani. Hari Sabtu hari libur karena hari liburnya umat Yahudi. Lalu umat Islam kapan liburnya? Ya hari Jumat. Tapi tidak ada dasar untuk mengatakan hari Jumat itu sebagai hari libur. Ayatnya jelas mengatakan orang dalam kesibukan tunaikan Jumat, habis Jumat bertebaran di kamu. Dan sebenarnya jika dilihat dari konteks masyarakat Indonesia, menjadikan hari Jumat sebagai hari libur itu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Coba kita lihat sejarah masyarakat kita. Sampai kira-kira pada tahun 1965, zaman itu jumlah masjid sangat sedikit. Kalaupun ada, masjidnya itu tidak sebagus masjid-masjid yang ada sekarang. Dibandingkan dengan rumah-rumah ibadat agama lain, jauh lebih bagus rumah ibadat mereka daripada masjid-masjid yang memang kondisi umat Islam pada zaman itu. Memang dalam suasana kemiskinan, apalagi di zaman Belanda, bantuan kepada gereja-gereja sangat tidak sebanding dengan bantuan yang diberikan kepada umat Islam. Dan itu bisa dibaca dalam tulisan almarhum Bapak Muhammad Natsir, Islam dan Kristen di Indonesia. Pak Natsir mengatakan Belanda itu memperlakukan secara tidak adil pajak dipungut dari umat Islam untuk membiayai gereja-gereja, sementara bantuan umat Islam tidak lebih daripada perbaikan kuburan Sultan Cirebon dan Sultan-Sultan di Jawa, dan tidak ada kemaslahatan yang secara langsung bagi kepentingan umat. Nah, sejak terjadi peristiwa G30S, banyak orang ketakutan dituduh PKI. Mulailah sedikit demi sedikit orang pergi sembahyang di rumah, supaya kelihatan batang hidungnya di masjid. Dia ini bukan PKI. Itu semua sekali tidak ada kesadaran, hanya ingin menunjukkan saja. Tapi lama-kelamaan dia berubah menjadi satu kesadaran. Masjid-masjid mulai berdiri, mudah-mudahan di kantor-kantor pemerintah. Sebab PNS-nya, tentara, polisinya ketakutan, takut-takut dituduh PKI. Bikinlah masjid di kantor-kantor, di taksi-taksi militer, di kantor-kantor polisi, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pasar-pasar. Berdirilah masjid-masjid. Masjid di Istana Negara sudah ada sejak tahun 50-an. Tapi tidak ramai, maafnya hanya untuk orang-orang yang ada di dalam istana itu saja. Kalau masjid begini gimana? Kalaulah sekiranya hari Jumat itu dijadikan hari libur, maka tidak ada gunanya masjid-masjid yang ada di kantor-kantor pemerintah. Tidak ada gunanya masjid di kampus-kampus, tidak ada gunanya masjid di sekolah-sekolah. Hari libur berarti sebaliknya umat Nasrani bisa minta berhak untuk meminta didirikan gereja-gereja di kantor-kantor pemerintah, di kampus-kampus, karena minggu mereka disuruh sekolah, disuruh kerja. Jadi dari segi kepentingan dakwah lebih banyak mudarat daripada manfaat. Yang kedua juga, kalau sekiranya hari Jumat itu hari libur, maka malam Jumat orang akan melaksanakan pesta kawin, pesta ulang tahun. Hari Kamis sore orang sudah berbondong-bondong pergi keluar kota untuk piknik. Jadi tidak ada manfaatnya dari segi kepentingan kita, lebih banyak mudaratnya, dan tidak ada nas Al-Quran yang mengatakan hari Jumat itu adalah hari Jumat adalah hari kerja. Saya kira ini penting sebagai simbol. Ketika kita lihat sekarang di mana-mana masjid didirikan, termasuk juga di rencana. Saya lihat gambarnya ibu kota
negara IKN yang mau dibangun di Kalimantan juga ada posisi masjidnya jelas di situ. Kemudian juga banyak ibu kota provinsi baru, kabupaten kota baru membangun kantor pemerintahan, jelas ada gambar masjidnya di mana. Dia merupakan satu simbol bahwa Indonesia ini adalah sebuah negeri muslim yang tidak dapat diabaikan. Peran agama itu penting di dalam negara ini. Mengapa saya katakan penting sebagai simbol? Karena hidup kita itu penuh dengan simbol-simbol. Ya. Penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan metaforisme, penuh dengan ungkapan-ungkapan. Tapi simbol-simbol itu lama-kelamaan dia akan mengandung dimensi-dimensi politik juga. Kalau kita ingat di awal kita ingin merdeka tahun 1945, kan terjadi perdebatan panjang di BPUPKI pada penyelidik usaha kemerdekaan Indonesia tentang seperti apa negara Republik Indonesia yang akan merdeka itu. Dari 62 anggota BPUPKI itu saling berdebat. Pertama, apakah Indonesia akan menjadi kerajaan atau akan menjadi republik? Sebagian besar mengatakan menghendaki sebuah republik. Bahkan wakil golongan Islam pada waktu itu, Dr. Sugiman Wiyosajoyo, mengatakan bahwa sistem pemerintahan di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin lebih mendekati sebuah republik daripada sebuah kerajaan. Dan karena itu mereka menolak dinasti, menolak sistem turun-temurun seperti yang belakangan juga terjadi di dalam sejarah Islam. Yang kedua, seperti apa Indonesia? Di mana posisi agama di Indonesia merdeka ini? Setelah cukup panjang merumuskan dasar falsafah negara, filosofi syukur Islam pada waktu itu, semua berpidato. Bung Hatta berpidato, Haji Agus Salim berpidato, Ki Bagus Hadikusumo berpidato, Kiai Masyhur berpidato, Muhammad Yamin berpidato, tokoh-tokoh lain, Profesor Supomo berpidato. Bung Karno akhirnya berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Setelah semua pidato itu selesai, maka berkatalah Profesor Supomo, tuan-tuan kata Profesor Supomo, setelah mendengar uraian-uraian wakil-wakil yang ada di BPUPKI, maka saya dapat menyimpulkan ada dua golongan di sini. Pertama adalah golongan dari kaum alim ulama yang menghendaki Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang berdasarkan Islam. Artinya mereka ingin menyatukan agama dengan negara. Yang kedua, kata Supomo, adalah golongan kebangsaan yang ingin Indonesia merdeka sebagai negara yang memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. Nah, ada dua kubu tentang nasionalis yang dikatakan sekuler dan kelompok nasionalis yang dikatakan Islam yang ingin Indonesia merdeka sebagai sebuah negara berdasarkan Islam. Karena ada dua kelompok, mereka tidak motif. Mereka coba untuk bermusyawarah dan merumuskan sebuah gagasan bernegara yang menurut hemat saya sangat dipengaruhi oleh adat dan Islam. Konsep tentang musyawarah, konsep tentang mufakat, konsep tentang republik, konsep tentang demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi. Akhirnya disimpulkanlah dalam satu kesepakatan bahwa negara Indonesia merdeka itu adalah negara yang berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kompromi pertama. Kompromi kedua ini cepat panjang tentang
syarat seorang presiden. Pertama, syarat presiden adalah orang Indonesia asli. Pak Anies Baswedan, kakek dari Anies Baswedan sekarang ini, tidak setuju pada kata-kata orang Indonesia asli, karena beliau adalah ketua Partai Arab Indonesia. Supaya ditarik oleh Bung Karno, pernah mengatakan kalau dia ngomong tidak setuju ini, nanti bisa-bisa Belanda atau Jepang yang menjadi presiden Indonesia. Hanya Baswedan kalah. Diterimalah presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Banyak orang berdebat Indonesia asli itu siapa ya? Dia kayak apa ya? Ini orang Keling, ini kakeknya Arab, ini kakeknya Keling, mbahnya Cina, apakah asli apa tidak? Sebenarnya mudah saja. Belanda itu membagi orang Indonesia itu 3 golongan. Golongan Eropa, golongan Timur Asing, Cina, Arab, India, dan yang ketiga adalah inlander bahasa Belandanya, atau golongan bumi putra atau golongan pribumi. Nah, jadi kalau disebut presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli, artinya bukan golongan Eropa, bukan Arab, Cina, India, tapi adalah inlander, orang pribumi, orang Minang, orang Batak, orang Melayu, orang Jawa. Mengapa harus orang pribumi? Karena yang mau merdeka itu yang pribumi, Belanda yang mau merdeka, orang Cina juga enggak. Yang mau merdeka itu yang paling miskin dan tertindas sama penjajahan itu ialah golongan inlander. Itu disepakati, tapi golongan Islam masih menolak. Tidak cukup. Selain orang Indonesia asli, syarat presiden Indonesia harus beragama Islam. Berdebat lagi. Bung Karno mengatakan, tuan-tuan, bukankah Indonesia ini mayoritas beragama Islam? Pastilah nanti presiden yang terpilih adalah beragama Islam. Haji Agus Salim tetap menolak. Ki Bagus Salim semua tetap menolak. Akhirnya Bung Karno mengalah. Baiklah, kalau begitu ini kompromi terakhir, dan saya mohon tuan-tuan golongan nasionalis kebangsaan menerima ini. Bung Karno baca, Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu mungkin hanya ada di dalam konstitusi Thailand yang mengatakan Raja Thailand harus beragama Buddha. Atau dalam konstitusi Malaysia tidak disebutkan harus beragama Islam, cuma dikatakan yang di Pertuan Agung adalah ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Jadi kalau ketua agama Islam adat istiadat Melayu artinya ya raja yang di Pertuan Agung harus orang Islam. Dan saya kira 9 sultan di Malaysia itu semua guna. Nah, meskipun tidak ada lagi kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam itu, tapi DPR maupun Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Di daerah, Bupati dan DPRD berhak mengajukan perda. Seperti apa undang-undang? Seperti apa perda yang diajukan ini? Ada spirit, ada nuansa syariat Islamnya atau tidak? Ya tergantung siapa presidennya dan siapa anggota DPR. Kalau presidennya yang sangat sinis kepada Islam, tidak peduli kepada Islam, yang mustahil akan ada undang-undang yang ada spirit Islam. Begitu juga anggota DPR. Karena itu di sini terjadi proses kompetisi politik, ya, dari kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang majemuk ini, dan umat Islam walaupun mayoritas dalam jumlah itu tidak selalu mayoritas dalam aspek-aspek yang lain. Di bidang ekonomi malah minoritas, di bidang politik pun kayaknya begitu juga. Dan kita pun sudah terbiasa berpikir seperti orang minoritas, meskipun hidup di dalam sebuah negara yang tidak mayoritas. Ambil contoh misalnya, orang ribut tentang label halal. Minta label halal, harus ada label halal.
Label halal itu kan pikiran orang minoritas, bukan pikiran orang mayoritas. Setahu saya di Australia atau di Filipina atau di Jepang, kalau kita masuk ke supermarket, ada deretan jual ayam, sapi, kambing dan lain-lain, ada tulisan counter halal meat, daging halal. Atau di Bangkok, di Thailand, ada tulisan la ilaha illallah atau tulisan bulan bintang, itu artinya restoran halal, ditulis halal food. Kenapa ditulis halal food? Karena jumlah orang Islam di di Australia, di Jepang dan di Thailand minoritas. Karena minoritas maka ada label halal. Karena asumsinya di negara-negara itu makanan yang dijual itu tidak halal. Yang dikasih label adalah yang halal. Di negara kita ini menurut hemat saya bukan label halal yang diperlukan. Yang diperlukan itu label haram. Sudah jelas restoran orang awam, restoran Minang, mesti juga harus ditempel di situ label halal. Menjaga warung Padang itu orang-orang menghina orang Padang apa katanya? Sudah jelas warung Padang harus ditempel label halal. Jadi mestinya di konter itu di supermarket ada daging itu di situ haram. Bukan yang semuanya yang banyak-banyak itu yang dikasih label halal. Yang sedikit itulah yang dikasih label haram. Itu yang harusnya terjadi. Tapi tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena produsen makanan sebagian besar produsennya bukan orang Islam. Itu dia. Dulu otak kita pun terbiasa berpikir sebagai sebagai kelompok minoritas negara ini. Kapan kita akan merasa? Ya memang faktanya kita mayoritas. Kapan kita akan merasa mayoritas? Barangkali kalau secara politik kita kuat dan secara ekonomi kita juga kuat. Sebelum kedua hal itu kita capai, selamanya kita mayoritas yang merasa minoritas di rumah kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT akan membukakan pintu hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk meraih kemajuan di masa-masa yang akan datang. Amin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu